Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Andi Iskandar, guru bahasa Indonesia. Pada kesempatan video kali saya ini, saya ingin menjelaskan dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di video saya, yaitu tentang berita. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang berita, khususnya bagi anak-anak siswa SD, SMP, SMA mungkin bisa memahami video saya ini. Sebelum saya menjelaskan unsur-unsur berita atau apa itu berita, kita perlu mengenal dulu berita itu di mana. Ya. Nah, kita tahu bahwa berita itu sering ada di koran, seperti koran Kompas. Ya, biasanya ditulis di koran Kompas. Dan biasanya di koran itu banyak menu-menu yang ada di dalam koran itu. Nah, kalau yang namanya berita biasanya di bawah tulisan itu ada inisial. Ya, ada inisial singkatan dari nama pengarang. Nah, selain di koran, kita juga bisa menemukan berita itu sering disampaikan di televisi. Ya, biasanya disampaikan oleh pembaca beritanya. Seperti ini contohnya berita. Nah, selain televisi, kita juga bisa menemukan berita itu dari HP sekarang ini. Kita kan banyak HP. Jadi, kita bisa menemukan berita itu dari HP. Jadi di koran, berita itu secara tertulis. Di televisi biasanya berita itu disampaikan secara lisan. Di HP berita bisa juga secara tertulis, bisa juga disampaikan secara lisan kalau kita membuka konten YouTube khusus untuk berita-berita. Nah, jadi anak-anak, kita perlu mengenal dulu berita itu di mana. Jadi berita itu ada di koran, ada di televisi, dan ada juga di HP. Nah, berita itu bisa ditulis, berita itu bisa disampaikan secara lisan, ya. Nah, jadi kita sudah mengenal kan di mana tempat mencari atau menemukan berita. Nah, sebelum kita mengetahui bisa menulis berita atau bisa memahami unsur-unsur berita, kita harus tahu dulu unsur-unsur berita itu apa saja. Unsur berita itu ada 6 yang dikenal dengan 5W1H. Unsur berita itu ada rumusnya 5W1H. W pertama what atau apa dalam bahasa Indonesia, apa yang terjadi. Kemudian yang kedua who, siapa, ya. Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Yang ketiga why, mengapa. Mengapa hal itu bisa terjadi. 4 when, kapan. Ya, bila mana atau kapan peristiwa itu terjadi. 5 where, di mana. Di mana kejadian itu atau di mana peristiwa itu. Dan yang keenam, how, bagaimana. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Nah, jadi inilah. Jadi kalau kita ingin memahami suatu berita atau menulis berita, paling tidak kita harus tahu unsur-unsur berita itu. Yang ada rumusnya itu 5W1H. Nah, jadi kalau kita ingin menulis berita, kita harus melihat unsur-unsur yang harus ada di dalam satu berita itu, ya. Kapan, di mana, bagaimana, ya, mengapa. Nah, kemudian unsur-unsur ini tadi bisa mengarahkan kita kepada pengertian berita itu sendiri. Jadi apa yang dinamakan berita itu? Jadi berita itu suatu kejadian, suatu peristiwa. Bisa kita tulis secara lisan, bisa kita sampaikan secara lisan, dan mengandung 5W1H tadi. Misalnya, pagi tadi Bapak Presiden Jokowi menghadiri rapat paripurna di gedung MPR Jakarta Jumat 21 Agustus 2021. Nah, jadi kelima unsur ini itu bisa kita kembangkan. Yang penting kita punya dasar 5W, ya. Siapa? Bapak Presiden.
Mengapa menghadiri sidang? Di mana? Di gedung DPR Jakarta. Kapan? Jumat 21 Agustus 2021. Nah, baru kita kembangkan menjadi sebuah berita. Nah, ya. Sebuah unsur berita bisa kita kembangkan menjadi berita. Yang pertama, kita buat judul, ya. Yang kedua, ada kepala berita. Nah, yang ketiga, tubuh berita. Nah, tubuh berita ini itulah unsur-unsur 5W itulah yang ada di dalam tubuh berita. Nah, biasanya di dalam tubuh berita itu judul sudah memberikan informasi, ya, informasi secara keseluruhan kalau judul berita. Kemudian di dalam kepala berita itu ada tanggal, tempat nulis berita, dan unsur 5W tadi disampaikan secara singkat. Nah, di dalam tubuh berita itulah baru dijelaskan, ya. Jadi Bapak Presiden tadi bagaimana dia datang dengan rombongan siapa, jam berapa, ya, sidang apa, ya, bagaimana penyambutan di gedung DPR itu, terus mengapa dia harus hadir. Nah, itu harus kita kembangkan di dalam tubuh berita. Nah, inilah untuk yang bertanya bagaimana menulis sebuah berita atau mengenali sebuah berita. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini anak-anak dapat memahami dan bisa menilai sebuah berita atau bisa menulis berita. Terima kasih. Silakan ikuti terus video saya ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.